Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Blasius Sumario, SCY, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Mario. Selamat datang Romo. Terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat jumpa, kita semua sehat, bahagia, karena berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Iya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, marilah kita berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Mario. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Kristus, Engkau menerima dan mengasihi kami. Semoga kami senantiasa mentaati sabda Putra-Mu dan tekun mewartakannya, agar segala makhluk memuliakan nama-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 12-22. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Oleh Dia, kita kedua belah pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita
Siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nanti tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Mario. Ya, Romo Mario, pada kesempatan hari ini, permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui sabda hari ini kita disadarkan oleh Paulus tentang makna baptisan yang kita terima. Selama ini kita tidak menyadari dampak dari sakramen baptis untuk hidup kita. Biasanya kita hanya baptis, habis itu ingat Ekaristi, dan itu bagi kita merasa sudah cukup. Ternyata tidak. Dengan baptisan itu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita pahami. Melalui baptisan, pertama-tama kita mendapatkan rahmat, penebusan dari dosa. Karena itu dengan baptisan tadi, kita sungguh disatukan dengan Yesus. Kita menjadi putra-putri Allah, kita menjadi anggota keluarga Allah. Iya. Maka tadi Paulus ungkapkan, waktu kita belum mengenal Kristus, kita jauh dengan Dia. Karena memang kita tidak menjadi bagian dalam karya penebusan Kristus. Dan setelah kita dibaptis, kita menjadi bagian Kristus, dan kita sungguh bersatu dengan Dia. Maka kita ini milik Kristus. Itu yang kita sadari, dengan demikian kita sungguh dekat dan akrab dengan pribadi Kristus ini. Nah, ini yang perlu kita sadari. Karena kita sendiri selama ini merasa juga jauh dengan Kristus, padahal kita sudah dibaptis, sudah Ekaristi, dan kita tidak jauh dengan Dia. Dia menjadi bagian hidup kita. Dan kita juga menjadi bagian hidup Dia. Paulus juga tegaskan dalam bacaan yang lain, Galatia 2:20, dia ungkapkan, aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam pribadiku. Nah, itu mau mengungkapkan bagaimana kita tidak jauh dengan Kristus, kita justru dekat dengan Dia, dan itulah berkat sakramen baptisan yang telah kita terima. Dengan demikian kita juga diajak untuk sungguh karena dekat dengan Kristus, menjadi sahabat Kristus, ikut terlibat dalam karya penebusan. Jadi yang kita sadari dalam dinamika hidup kita, maka sungguh ada perubahan status kita. Kita menjadi warga gereja, warga Katolik itu karena baptisan. Tanpa baptis, meskipun kita hidup dan tinggal dalam keluarga Katolik,
kita nggak menjadi bagian dari Kristus, tetap jauh dari Kristus. Sebagai contoh, waktu saya pelayanan di paroki, ada umat yang mau menikah usia 28 tahun. Ketika mau kanonik diminta untuk memberikan surat baptis, dia katakan enggak punya. Lalu bagaimana? Saya belum dibaptis oleh orang tua saya. Padahal keluarga ini sejak kecil mengajak anaknya ke gereja. Lalu saya tanya pada orang tuanya, benar dia belum dibaptis? Benar, Romo. Nah, dengan demikian dia belum Katolik, maka juga tidak bisa menikah secara Katolik. Untuk menjadi Katolik harus dibaptis dulu. Nah, ini meskipun dari keluarga Katolik tidak otomatis menjadi Katolik. Nah, ini ya, kita sadari makna baptisan yang mengubah status pribadi kita. Maka kita yang dulu jauh dengan Kristus, melalui baptisan ini kita sungguh dekat dengan Kristus, menjadi anggota warga gereja. Nah, jadi karena itu pentingnya baptis dan pentingnya surat baptis itu selalu kita bawa kemanapun kita pergi, terutama kalau pindah-pindah tempat. Karena itu menjadi dasar juga untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan. Dan ini kita sadari bahwa di sini sungguh Tuhan membantu kita. Yang mengagumkan, Paulus mengungkapkan, dengan baptisan melalui pribadi Kristus ini, kita sungguh disucikan karena darah Kristus yang ditumpahkan dalam peristiwa salib itu. Nah, ini yang akhirnya kita juga diajak untuk memahami ternyata jiwa kita dipelihara Tuhan begitu mengagumkan. Melalui baptisan kita diampuni dan ternyata pengampunan itu sumbernya adalah darah Kristus yang ditumpahkan. Maka tadi Paulus ungkapkan juga kita disucikan karena darahnya itu. Dekat dengan Kristus karena darahnya ini. Nah, di situ yang juga akhirnya bisa kita pahami setiap kita merayakan Ekaristi, penyucian dengan darah Kristus itu sangat terjadi, tapi tidak pernah kita sadari. Saudara-saudari yang terkasih, baik kita menyadari. Saat Ekaristi, terutama saat doa syukur agung, Yesus mengambil piala, mengungkapkan doa berkatnya, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu, bagi kita, dan bagi semua orang yang hadir dalam Ekaristi ini, demi pengampunan dosa. Karena itu juga setiap Ekaristi yang kita rayakan, jiwa kita dimurnikan, disucikan oleh Yesus karena darahnya ini. Jadi kita sadari, kita perhatikan, maka Ekaristi itu sungguh perayaan yang hidup, yang sungguh membantu kita untuk meresapi bagaimana relasi kita dengan Kristus. Ini sesuatu yang mengikuti Ekaristi dengan menghayati kata-kata yang diungkapkan dalam doa itu sungguh luar biasa. Maka di sini ungkapan Paulus, kita dekat karena darah Kristus, dan dalam Ekaristi juga darah Kristus itu ditumpahkan untuk kita, untuk membasuh jiwa kita. Maka rahmat yang kita terima dalam Ekaristi pertama-tama rahmat kesucian. Jiwa kita dibasuh oleh darah Kristus ini. Lalu juga Paulus mengungkapkan dalam bacaan hari ini, melalui pribadi Kristus ini telah diruntuhkan tembok pemisah antar kita, yaitu permusuhan. Mengapa? Karena kita juga paham bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan tanpa cinta itulah permusuhan yang terjadi. Kalau hidup dalam cinta, orang bisa menerima, mengampuni, dan juga membimbing satu sama lain. Nah, Kristus hadir dekat dengan kita, menanamkan cinta dan pengampunan dalam pribadi kita, itulah yang meruntuhkan tembok pemisah. Itulah yang menghancurkan permusuhan. Justru kita diajak untuk mencintai, mengampuni, dan itulah menjadi sumber damai dan keselamatan. Sungguh luar biasa Paulus dalam surat untuk umat Efesus hari ini, dan itu secara khusus diberikan kepada kita. Dan kita diajak untuk memahami karya Tuhan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan itu yang perlu kita wartakan sehingga damai itu juga dirasakan, diwartakan oleh banyak orang. Nah, itu yang kita lihat, kita perhatikan dalam dinamika yang diungkapkan oleh Paulus melalui bacaan hari ini. Iya, Romo. Baik, Romo, tapi ini saya rasa tidak mungkin kita bisa mendekat pada Allah dengan usaha kita sendiri ya, Romo ya? Ya, melalui kita juga perlu melihat bahwa pertama-tama kita dikaruniai rahmat iman.
Iman itu rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengapa kita mengenal Kristus jadi Katolik? Itu pertama-tama rahmat iman. Tapi setelah mendapatkan rahmat ini kita juga perlu terbuka hati kita, membentuk dan menghidupi rahmat itu dalam diri kita. Sehingga ada kerjasama antara pribadi kita yang berkembang dalam rahmat itu dengan yang diberikan Tuhan untuk kita. Rahmat itu dilimpahkan kepada kita, tidak akan berdampak kalau kita sendiri juga tidak menggarap diri kita. Maka melalui baptisan ini jelas kita diajak untuk menggarap diri kita karena kita adalah diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan juga mengajak kita untuk hidup dalam kasih-Nya itu. Iya, Romo. Berarti ini kita diingatkan dan disadarkan betapa kita itu sebenarnya sudah menjadi anggota sewarga dengan Orang Kudus dan para rasul dan juga Yesus itu sendiri ya, Romo ya. Lalu sebenarnya apa yang kita harus usahakan, Romo, sebagai sewarga dengan Orang Kudus dan anggota keluarga Allah? Nah, yang kita perlu perhatikan, upayakan adalah kita semua menghendaki supaya semua ciptaan, semua orang itu mengalami kebahagiaan. Karena itu tadi juga Paulus mengungkapkan bahwa Yesus ini telah menyatukan dua belah pihak, yaitu pihak Allah yang kudus dengan pihak kita yang berdosa. Melalui pengalaman iman tadi, kita juga akhirnya disatukan dengan Tuhan dan mendapatkan rahmat pengampunan, penebusan. Namun juga di sini kita bisa disadarkan bahwa kita juga disatukan dengan saudara-saudari kita. Maka Tuhan tidak pernah membedakan orang, Tuhan ingin menyatukan kita semua dalam kegembiraan, kebahagiaan. Melalui pribadi Kristus jelas kita telah disatukan menjadi anggota keluarga Allah, menjadi bagian karya penebusan Kristus. Maka ini kita juga akhirnya dalam kehidupan kita, iman dan kasih bukan untuk diri kita sendiri, justru dengan iman itu kita bisa mengasihi sesama, memberikan berkat dan rahmat untuk orang-orang di sekitar kita. Iya, baik Romo, ini rupanya sangat indah sekali untuk menjadi seorang Katolik ya, Romo ya. Lalu Romo, kita kan setiap kali kita ada baiknya kita mengikuti Ekaristi gitu ya, Romo ya. Itu apakah perbedaannya apabila kita sering mengikuti Ekaristi atau kita jarang mengikuti Ekaristi, Romo? Oke, kita bisa melihat, memahami bahwa setiap kita merayakan Ekaristi, itu jelas kita mendapatkan rahmat istimewa, berkat Tuhan yang menyertai hidup kita. Itu kita terima saat mau selesai Ekaristi, kita mendapatkan berkat itu menyertai kita. Tetapi saat dalam Ekaristi itu, kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pelita hidup kita. Kemudian yang kedua juga kita disucikan hati kita, terutama dalam doa syukur agung itu. Ini sebenarnya rahmat kekudusan, kesucian, terang hidup, itu dapat kita rasakan. Lalu yang kita bisa melihat, menyadari, yang mendapatkan rahmat itu hanya mereka yang hadir dalam Ekaristi. Maka sabda Yesus tadi, ungkapan Yesus, bahwa piala ini dicurahkan untuk kamu, yaitu kita semua, dan bagi semua orang itu, semua orang yang berdoa bersama dengan kita. Karena itu juga tidak bisa istilahnya salam ya untuk Yesus, kamu Ekaristi, saya tidak, kemudian titip ya doa untuk Yesus, tidak bisa. Kita harus hadir dan semua orang yang hadir mendapat berkat itu. Maka berbeda di situ, orang yang hadir dalam Ekaristi mendapatkan rahmat istimewa, berkat istimewa, sabda yang kita dengarkan, dan kalau kita tidak hadir, pasti itu kita tidak akan mendapatkan semuanya itu. Nah, itu yang kita sadari, perbedaan antara orang yang merayakan Ekaristi dan tidak merayakan Ekaristi. Iya, Romo, memang banyak berkat dari perayaan Ekaristi itu ya, Romo ya. Termasuk yang Yesus berikan itu adalah damai sejahtera ya, Romo ya. Lalu Romo, apakah Romo bisa menjelaskan damai sejahtera yang Yesus maksudkan? Damai sejahtera itu yang diungkapkan seperti dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan segalanya amat baik adanya. Sehingga semua orang dalam situasi baik, tentram, damai, tidak ada kekurangan, dan itu juga semua orang sungguh dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang menciptakan damai yang sejati dalam batin kita.
Jadi yang kita lihat, kita perhatikan, maka saat Yesus bangkit pun dia menampakkan diri pada para murid, akhirnya juga salam damai sejahtera bagimu. Itu yang kita sadari bahwa memang kehadiran Kristus Tuhan itu untuk membawa jiwa kita supaya mengalami damai itu, ketentraman, kebahagiaan, itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Maka juga pemazmur ungkapkan, hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Nah, itu yang jelas bahwa kesatuan kita dengan Tuhan itu mendatangkan kedamaian yang istimewa. Maka Paulus tadi juga tegaskan, dalam Kristus ini, dialah damai sejahtera kita. Karena dia yang memberikan segalanya, terutama menyatukan kita yang berdosa, mengampuni, kemudian juga melindungi, memberikan berkat yang istimewa untuk kita. Karena itu kita bangga, bersyukur menjadi orang Katolik, dan kita bangga bersyukur melalui Ekaristi itu sungguh dapat kita rasakan buah-buah rahmat Tuhan untuk kita. Juga dalam baptisan itu luar biasa mengubah diri kita yang berdosa menjadi suci. Kemudian juga kita yang jauh dengan Tuhan akhirnya dipersatukan dengan Dia melalui peristiwa penebusan Kristus ini. Iya. Baik Romo, ada lagi Romo yang ingin Romo sampaikan di sesi pertama ini? Ya, kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa karya penebusan itu diberikan Tuhan kepada setiap pribadi, tapi tanggapan kita, hidup kita menurut rahmat itu yang sungguh akan membuahkan sukacita. Maka menjadi orang Katolik itu tidak bisa pasif, setelah baptis selesai, tidak. Tapi kita diajak untuk menjadi orang Katolik yang aktif. Juga tidak bisa Katolik itu napas Natal dan Paskah saja. Sungguh itu menjadi kegiatan kita, kehidupan kita, karena bagaimanapun jiwa kita itu perlu nutrisi, yaitu rahmat dan kasih Allah, kasih dari sesama juga. Iya, baik Romo. Kita lanjutkan di sesi kedua ya Romo ya. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo, di sesi kedua, permenungan apa Romo yang Romo Mario ingin sampaikan? Terima kasih Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui Injil hari ini, kita disadarkan oleh Tuhan bahwa iman itu perlu diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Dan tindakan itu tidak bisa spontan, tetapi menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita. Tadi kita mendengar bersama dan cukup jelas Tuhan Yesus mengungkapkan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Nah, di sini mau diungkapkan bahwa pinggang yang terikat itu mengungkapkan orang yang siap untuk berjalan. Kita sadar pakaian mereka itu harus diikat dengan ikat pinggang supaya mereka bisa berjalan dengan baik dan juga dengan cekatan. Itu yang kita sadari. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dalam perjalanan itu bekal yang mereka butuhkan yaitu pelita, terutama kalau malam hari. Nah, karena itu melalui ungkapan ini sebenarnya Tuhan Yesus mengajak kita menjadi orang Katolik itu siap standby siang dan malam. Itu yang mau diungkapkan. Ke pinggang terikat itu siang hari berjalan dengan baik, pelita bernyala itu untuk malam hari. Seperti kita lihat juga dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang kurang bijaksana itu. Mereka menantikan kehadiran mempelai dengan membawa pelita itu. Jadi yang kita mau diungkapkan bahwa
yang dimakan Tuhan pada kita pada hari ini, supaya kita menjadi orang Katolik itu orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Nah, di sini akhirnya kita juga menyadari bahwa beberapa orang itu mengapa kurang aktif, karena ada berbagai macam alasan yang kadang-kadang juga ironi bagi kita. Sementara kita belum mempunyai pekerjaan, selalu mohon kepada Tuhan diberikan pekerjaan dengan novena dan macam-macam itu. Setelah mendapatkan pekerjaan, ini yang menjadi hambatan untuk tidak terlibat aktif dalam hidup iman menggereja, karena sedang bekerja. Padahal kan waktu itu bisa diatur, bisa dibagi untuk Tuhan, untuk sesama, karena kita juga perlu untuk kebersamaan. Ini yang kita bisa melihat. Waktu belum mempunyai cucu, selalu minta doa untuk mendapatkan cucu. Setelah mendapatkan cucu, jelas cucu itu menjadi hambatan untuk aktif, karena sedang ngomong cucu dan sebagainya. Berbagai macam alasan yang kita miliki bahwa kita nggak bisa aktif dan terlibat dalam kehidupan iman kita. Padahal Tuhan menghendaki bahwa hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap bernyala. Kita diajak untuk kapan saja untuk membantu orang-orang sekitar kita mengungkapkan iman dan kasih. Ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam dinamika hidup kita, dan Tuhan juga melihat setiap pribadi yang berkembang dengan baik dalam iman dan kasih juga mendapatkan berkat yang berlimpah. Karena orang yang bekerja patut mendapatkan upah, itu ungkapan Tuhan. Maka kalau kita juga terbuka hati untuk melayani Tuhan, itu kita juga akan mendapatkan rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ini yang berkembang dalam kehidupan kita. Dalam beberapa pengalaman di daerah-daerah juga ada contoh-contoh konkret, yakni beberapa orang awalnya tidak mau untuk menjadi ketua stasi karena pekerjaan dan sebagainya. Tapi ketika disadarkan kalau kita bekerja dengan Tuhan, pasti pekerjaan kita juga diberkati. Nah, pribadi itu akhirnya menerima menjadi ketua stasi. Setelah 3 atau 4 bulan jadi ketua stasi, dia tidak menyangka bahwa teman SMA-nya itu telepon pada dia, mengajak partner bisnis. Temannya itu akan menyetor setiap 2 minggu sekali 1 truk telur, dan dia untuk distribusi di daerahnya. Setelah survei ternyata itu memungkinkan. Nah, ternyata setelah berjalan, dia tetap bekerja tidak terganggu, dan dari usaha sampingan telur yang akhirnya istrinya dan anak-anaknya itu yang menyalurkan itu, hasilnya jauh lebih besar dari gaji dia. Dan itu akhirnya untuk kuliah anak-anak dan sebagainya itu bisa berkembang dengan baik. Dan akhirnya dia merasa benar. Kalau kita melayani Tuhan dengan baik, terlibat dalam karya penebusan, yang kita butuhkan Tuhan pun akan memberikan dengan cara yang tidak diduga-duga. Dia tidak pernah menduga, karena selama ini teman SMA dulu, itu 20 belasan tahun itu, tidak pernah kontak. Tahu-tahu kontak ajak bisnis setelah dia melayani Tuhan itu. Yang kita perhatikan dalam dinamika kehidupan, maka kita diajak untuk sungguh dalam kehidupan iman itu kita siap sedia untuk karya penebusan, untuk kebahagiaan banyak orang. Mengapa Tuhan menghendaki kita siap sedia ini? Karena memang banyak jiwa-jiwa yang perlu untuk mendapatkan perhatian, pelayanan, dan sapaan dari kita. Ini yang kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika kehidupan kita. Misalnya yang sekarang ini berkembang dalam kehidupan kita bersama untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi semua orang. Masalah stunting itu jelas gizi yang kurang baik dialami banyak anak. Kemudian masalah-masalah sosial yang lain. Nah, itu akhirnya kita disadarkan bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita juga menyadari
di tengah masyarakat beberapa orang menjadi korban pinjol. Nah itu mereka ini juga perlu perhatian, sapaan, dan pertolongan. Dan yang korban pinjol itu jelas ini bukan menolong tapi justru membebani. Semakin lama semakin besar, padahal itu kalau dilihat dari kemampuan mengembalikan tuh tidak mungkin untuk semuanya itu. Ini kita sadari, kita perhatikan banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan, maka kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang siap menerima kehadiran Tuhan, menjadi pribadi yang siap menyampaikan rahmat dan penebusan dari Tuhan untuk sesama kita. Iya, baik Romo. Rupanya kita harus merubah pola pikir kita mungkin ya Romo ya. Mungkin kalau misalnya kita berpikir bahwa kalau misalnya kita membantu orang lain atau kita terlibat dalam hal-hal ini, jadi waktu kita berkurang, jadi kita nanti banyak hal-hal yang akan tersisihkan sehingga mungkin kita nggak kebagian waktu untuk hal-hal yang ini gitu. Mungkin kita harus merubah pola pikir kita ya Romo ya. Ya benar, kita juga disadarkan oleh Markus 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan terpenuhi. Karena itu juga bagi kita di sini, kita dalam pelayanan, memang pekerjaan kita itu yang utama, kita lakukan, tapi di balik itu masih ada waktu untuk Tuhan dan untuk sesama. Nah, waktu yang kita gunakan untuk Tuhan bersama itu pasti juga akan mendatangkan rahmat dan berkat tersendiri. Itu yang selalu saya yakini, bahwa kalau kita memberikan hati dan diri untuk Tuhan, untuk sesama, itu juga kita akan mendapatkan perhatian dari sesama. Kita juga bisa melihat orang yang mengembangkan iman dalam aktif melayani sesamanya, membantu orang-orang sekitarnya, itu juga akan dicintai oleh banyak orang. Bisa kita perhatikan dalam hidup bersama. Kalau kita layat, hadir dalam peristiwa kematian itu, kita lihat, kalau yang hadir itu banyak sekali, pasti dia bukan orang yang tidak aktif dalam hidup. Dikenal orang-orang lain dan dia banyak berbuat, sehingga waktu meninggal pun banyak yang mendoakan. Tetapi kalau nggak pernah aktif, nggak dikenal oleh orang lain, yang hadir dalam Ekaristi itu mungkin hanya imamnya dan keluarga inti. Karena mereka nggak pernah dikenal dan juga nggak pernah berbuat baik untuk orang lain. Ini sebenarnya yang kita sadari, kita perhatikan dengan kegiatan iman ini, kita disadarkan ternyata kalau kita aktif melayani Tuhan, berkatnya mengalir waktu kita, kalau kita juga mencintai sesama kita, mereka juga mencintai kita. Itu sesuatu yang bisa kita sadari, dengan demikian kita bisa melihat hidup saya itu mau bermakna untuk orang lain atau hanya untuk diri sendiri. Itu akan terasa di sini. Juga dalam Injil hari ini juga kita bisa melihat tadi orang yang menantikan tuannya, dia tetap berjaga di situ, didapatkan berjaga, justru diajak makan, yang melayani justru tuannya. Memberikan makan tadi, maka dia bahagia. Demikian juga kalau kita terlibat dalam karya Tuhan itu, Tuhan memberikan rahmat yang membahagiakan kita, membahagiakan banyak orang. Tergantung usaha kita, itu yang akan mendatangkan berkat dan rahmat. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita semuanya untuk Tuhan, mungkin ya Romo ya, untuk melayani Tuhan, untuk segala sesuatunya itu untuk ya kita untuk berbuat kebaikan dan segala macam gitu ya Romo ya. Ya benar, kita melayani Tuhan, tapi juga Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang sangat memerlukan menderita. Kita perhatikan dari Matius 25:40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, telah kamu lakukan untuk aku. Nah, dengan demikian kita bukan hanya, iman itu urusan saya dengan Tuhan, doa saya dengan Tuhan, tidak. Memang itu penting, doa dengan Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah buah dari iman itu, karya kasih untuk saudara-saudara kita. Itu nggak bisa dipisahkan. Maka dalam ungkapan Yesus juga, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, tenaga dan akal budimu, dan cintalah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum yang sama yang diberikan pada kita, maka cinta untuk Tuhan hanya bisa diwujudkan pada cinta kita pada sesama.
Iya, mungkin dengan kita melihat itu kita tetap bahagia pada situasi-situasi yang tidak terduga mungkin Romo ya. Kita juga bisa melihat bahwa banyak pengalaman-pengalaman akhirnya kita sadar, kok saya bisa ya melakukan ini. Pasti rahmat Tuhan yang ada di situ. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang besar bagi kita, itu juga kita akan merasakan sukacita yang istimewa. Ternyata kita yang sangat rentan, terbatas, ini bisa berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain karena rahmat Tuhan dan juga kerjasama dengan orang lain. Itu yang sangat membutuhkan, dan banyak orang yang ingin dan bisa terlibat bersama dengan kita dalam karya baik untuk sesama. Iya, baik Romo, ini apa yang dapat kita petik Romo dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini Romo? Ya, dari pengalaman hari ini kita menyadari bahwa sungguh kita diubah oleh Tuhan, kita dekat dengan Dia bukan jauh dengan Dia. Justru kedekatan itu harus kita wujudkan dalam sikap iman yang siap sedia melayani Tuhan, siap sedia melayani sesama, dan ternyata di situ rahmat kebahagiaan itu akan selalu melimpah mengalir dari hidup kita. Jangan ketakut untuk berbuat baik, karena di balik itu Tuhan mencurahkan rahmat-Nya bagi kita. Iya, apakah Romo juga mau memberikan satu contoh lagi Romo tentang pribadi yang mungkin di masa sekarang bisa kita menjadi panutannya gitu Romo? Kita bisa meneladani orang muda, Carlos itu, yang juga pribadi yang sungguh gembira dalam hidup, menggembirakan orang lain, dan juga dia menggunakan teknologi yang ada untuk mengembangkan pelayanan, dan ternyata dia menjadi santo yang sangat menjadi orang kudus yang dalam usia muda, dan itu menjadi teladan bagi kita. Iya. Itu. Iya, baik Romo. Rupanya waktu kita sudah tidak banyak lagi. Kita tutup acara kita dengan doa penutup dan berkat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, Engkau menganugerahkan santapan rohani bagi kami, yang menguatkan hidup kami, menjadi pelita dan langkah kami untuk berbagi kasih dengan saudara-saudari. Semoga kami selalu mengikatkan diri padamu dan mampu mengatasi segala kejahatan sampai pada kemuliaan abadi di surga. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Mario. Sama-sama, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Blasius Sumario SCY dan Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.